Salam, selamat siang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita bisa bersatu dan berkumpul memuji muliakan Tuhan pada hari ini. Meskipun kita berpisah dengan juga teman-teman kita yang jauh, mungkin nggak bisa hadir ataupun dalam kondisinya masih belum stabil, jadi ada yang online juga ada yang bisa datang ke gereja untuk beribadah. Kita tetap bersyukur untuk semuanya itu. Sebelum kita memulai ibadah kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 2. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik buat saya dan kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
Shalom, jemaat Tuhan semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Semoga saudara sekalian di dalam perlindungan Tuhan tetap sehat dan kuat. Syukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bertemu dalam ibadah bersama sekalipun keadaan kita terbatas. Namun begitu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan tiada yang terbatas olehnya. Kita dapat terus beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang kreatif dan dinamik di zaman modern ini. Apapun hari ini, mari kita nikmati zaman yang semakin maju. Ini dengan tidak mensia-siakan data handphone kita tanpa tujuan, tapi turut semangat mengikuti ibadah online hari ini. Amin saudara. Dengan kesempatan kali ini saya rindu ingin mengungsikan dengan saudara semua tentang menghormati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Izinkan Tuhan membuka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan ini dengan hati yang benar. Haleluya. Bapa kami yang ada di syurga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini atas segala kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami dapat bernafas lagi sampai hari ini, itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang mendengar lewat streaming pada pagi hari ini maupun lewat apapun cara Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengungsikan satu firman Tuhan yang bertajuk menghormati Tuhan. Kita tahu banyak orang yang sudah tahu apa itu menghormati. Tapi mari kita lebih dalam menyelidiki. Apa itu menghormati Tuhan? Ya saudara, Anda siap? Ya, ayo kita belajar bersama-sama. Kata menghormati ini dipetik dari kata hormat, yang berarti mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberi layanan ataupun memberi servis yang penuh sopan dan dengan perbuatan mulia untuk menyatakan rasa penghargaan yang dalam terhadap seseorang. Itu arti menghormati. Manakala kata menghormati yang berarti memberi atau melahirkan atau menaruh rasa melalui perbuatan dengan menerima dan mematuhi perintah atau menyatakan ketaatan pada seseorang. Ya saudara, bagaimana pula dengan kata menghormati Tuhan? Wahyu 4 ayat 11 yang mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat firman Tuhan ini menggambarkan sesuatu di syurga, yaitu Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, kata hormat saudara di sini adalah inilah yang dinilaikan sebagai perbuatan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan adalah menghormati Dia. Kita memuji Tuhan melalui perkataan, perbuatan yang memuliakan Tuhan.
ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, kita memberi hormat kepadanya. Imamat 26 ayat 2 berkata, "Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Ayat ini menyatakan bahwa betapa penting kita selalu beribadah. Karena ibadah itu adalah salah satu cara umat Tuhan menghormati Tuhan yang maha kudus di tempat yang maha tinggi. Ya saudara, kita datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan senang dengan umatnya yang memelihara, yang menguduskan hari-hari perhentian. Kita diperintahkan juga untuk menghormati ayah dan ibu kita. Di dalam Ulangan 5 ayat 16. Saat kita melakukan perbuatan menghormati ibu bapa kita, itu sudah menunjukkan kita turut menghormati perintah Tuhan dan mentaati perintahnya. Tahukah kita saudara, saat kita memberi hormat kepada orang tua, kita bawa sesuatu untuk mereka. Kita menghargai mereka dengan makan bersama, menghargai jerih payah mereka membesarkan kita. Oleh itu, saudara, jika kita menghormati Tuhan, lakukanlah perintah ini, karena ini adalah gambaran, saudara. Kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi apabila kita melakukan menghormati orang tua, itu sudah kita menghormati Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan di dalam Ulangan 5 ayat 16. Jika selama ini kita lupa menghargai atau tidak menghormati ibu bapa, maka belum terlambat untuk melakukannya. Ya saudara, jika ada yang berkata bahwa, "Oh ibu pastor, saya sudah tidak punya orang tua." Tapi pasti Anda punya orang tua dalam Kristus secara rohani, betul tidak? Bagaimana kita menyatakan rasa hormat? Mungkin kita merasa bahwa saya sudah tidak punya orang tua. Apakah masih relevan atau masih berkaitan lagi ke firman Tuhan ini? Nah, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Di saat kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan, kita menghormati hamba-hamba Tuhan. Kita menghormati orang lain. Kita menghormati sesama kita. Sesama kita yang saudara kita seiman. Nah, maka saat kita melakukan sungguh-sungguh itu saudara, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita benar-benar atau sungguh-sungguh memberi hormat dengan tidak kembali melakukan dosa. Itu sangat menggembirakan, menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, jika kita menghormati seseorang, kita tidak akan sesuka hati melakukan sesuatu untuk menyakiti hati orang itu, betul tidak? Tapi kita akan menjaga hatinya
Kita akan menjaga perasaan orang itu, supaya orang itu tidak terluka, supaya orang itu tidak akan merasa sedih dengan perbuatan kita. Tapi saat kita menghormati seseorang, atau kita menghormati Tuhan dengan mengikuti perintah Tuhan, tidak lagi kembali melakukan dosa yang lama, tidak lagi kembali kepada manusia kita yang lama, hidup cara yang lama. Tapi kalau kita hidup di dalam hidup yang baru, manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kita, itulah yang dikatakan kita menghormati Tuhan karena kita mentaati perintah Tuhan. Ya saudara, apabila kita menghormati Tuhan, pasti akan ada rasa hormat dalam hati kita, yaitu takut akan Tuhan. Takut itulah rasa hormat kita kepada Tuhan, saudara. Orang yang tidak menghormati Tuhan atau tidak menghormati orang tua akan kelihatan melalui sikapnya, yaitu tidak hormat, suka memberontak, tidak taat, tidak setia, curang, melakukan perkara-perkara yang jahat, yang menyakiti Tuhan. Begitu juga kita di tempat kerja, kita akan hormat majikan kita. Ya saudara, orang yang tidak menghormati Tuhan pasti akan kelihatan dengan sikapnya. Orang tua juga tidak dihormati, apalagi majikan, apalagi orang lain, apalagi sahabat-sahabatnya, apalagi teman-temannya. Rasa hormat ini akan membuat kita bertimbang rasa, akan ada rasa kerendahan hati. Betul saudara? Saat kita menghormati orang lain, kita akan memandang orang lain itu lebih penting dan lebih utama daripada diri kita sendiri. Seringkali apabila kita memiliki rasa hormat, pasti orang lain pun akan menghormati kita. Tapi jika sebaliknya, jika kita tidak memiliki rasa hormat, sudah tentu orang lain pun tidak akan memberi layanan yang baik kepada kita. Karena mereka sudah tahu atau sudah berpikir, sikap kita sudah menunjukkan siapa diri kita yang sebenar. Ya saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, akhir sekali saudara yang saya kasihi, ini janji Tuhan kepada kita dalam 1 Samuel 2 ayat 30c. Mari kita baca bersama-sama. Sebab siapa yang menghormati aku, yaitu Tuhan Allah, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Wah, ini sesuatu firman Tuhan yang begitu tegas. Betapa kata-kata penghormatan itu sangat penting bagi Allah kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang teragung.
kalau kita di Malaysia ada raja-raja. Kalau kita boleh tunduk kepada pemerintahan raja-raja, kenapa kita tidak boleh tunduk dan hormat kepada pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita, di mana Kristus membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang. Kristus tidak mau kita hidup terus-menerus di dalam kegelapan. Tapi ada yang tidak menghargai, tidak menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga menghina, mengejek hamba-hamba Tuhan, mengejek pengikut-pengikut Kristus, menghina orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, sehingga banyak penganiayaan terjadi yang kita tidak ketahui, tapi kita tahu bahwa banyak umat Tuhan teraniaya karena menjadi pengikut Kristus, karena satu, yaitu kebenaran. Oleh itu saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berilah hormat yang terbaik dan termulia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan atau perkataan firman Tuhan. Yesus Tuhan yang menguasai hidup kita. Ya saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kuduskanlah hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya di zaman ini tidak banyak orang yang dapat beribadah pada hari Minggu. Apatah lagi dengan kami yang di Senai ini, kami beribadah pada hari Sabtu. Karena pemerintah negeri ini, mereka cuti atau waktu ujung minggu adalah Friday dengan Saturday. Kami harus tunduk, tapi Tuhan tetap ada. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu adalah satu ibadah. Saat kita diberi perhentian oleh majikan kita, itu adalah perhentian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya saudara, mungkin kita katakan, oh saya tidak dapat beribadah minggu ini karena saya kerja. Saudara, hari Isnin sampai hari Minggu itu, Tuhan sudah memberikan. Itu adalah hari-harinya Tuhan. Kalau kita off day pada waktu hari Friday ataupun Saturday, ambillah waktu itu menjadikan satu perhentian untuk beribadah kepada Tuhan. Hargailah hari saat kita diberi perhentian oleh Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita, saudara. Tuhan memberi belas kasihan kepada umatnya. Ya, firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, dan hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Saudara, tidak semua orang dapat beribadah pada hari Minggu, betul tidak? Tapi setiap kita ada off day-nya, ada hari perhentiannya. Kalau majikan beri kita off day pada hari Monday atau Tuesday,
Ambillah waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan di ruang yang maha kudus. Firman Tuhan katakan, masuklah di kamarmu, berdoalah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, maka Dia akan menjawab. Ya saudara, maka jangan sia-siakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang diberi perhentian. Ya saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat kita semua. Mari kita sama-sama menghormati Tuhan. Jangan pula waktu kita diberi off day, kita pergi pesta pora. Kita mengambil waktu itu untuk bersukaria. Kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, setiap hari adalah milik Tuhan. Tidak ada hari yang bukan milik Kristus, milik Tuhan. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami dalam syurga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bapa, hari ini kami belajar bagaimana menghormati Engkau Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa banyak hari-hari yang terhilang dalam hidup kami. Kami tidak memiliki hubungan dengan Engkau. Sehingga hari yang Engkau berikan kepada kami untuk berhenti, untuk berehat, kami tidak gunakan itu untuk menghormati Tuhan, untuk bersekutu mencari wajah Tuhan. Oh Bapa di syurga, kami berdoa, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mengajar kami untuk menghormati Engkau, memuji-muji Engkau dengan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.